Di 5 cangkir kopi tiap pagi, ada bahaya di balik manfaat sehatnya. Lebih enak kopi tanpa gula atau creamer. Itu lebih bagus. Itu ada antioksidannya dan lain sebagainya. Memang dalam Tibu Nabawi sendiri, itu kita diajarkan prinsip keseimbangan tubuh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perut adalah wadah terburuk yang diisi oleh manusia. Artinya, apapun yang masuk ke dalam tubuh harus dijaga agar tidak berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Bincang Sehat bersama Pusat Bekam. Tempat di mana kita belajar memahami kesehatan di sisi medis dan juga sisi Tibun Nabawi. Oke, Sobat Sehat. Video kali ini kita akan bahas dua topik ya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama di 5 secangkir kopi tiap pagi. Nah, ini sering banget ya kita temui bahwasanya mengopi setiap hari itu ada yang bilang harus kopi nih setiap hari, kalau enggak semangat itu. Kita mulai dari berita yang pertama. Nah, di 5 secangkir kopi tiap pagi ada bahaya di balik manfaat sehatnya. Oke, jadi ternyata ada sehatnya juga, tapi ada sisi lainnya nih yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya gimana sih pandangan ilmiah soal kebiasaan kita minum kopi setiap pagi? Betul sekali ya. Ada berita yang pertama terkait secangkir kopi memang memberikan efek yang semangat karena kandungan kafein di dalamnya ya. Nah, ini sih biasanya ya orang-orang ngopi biar semangat pagi-pagi. Nah, kafein itu menstimulasi sistem saraf pusat sehingga kita bisa merasa fokus di sini ya. Kemudian juga segar dan lebih produktif. Nah, makanya kadang orang yang mau bekerja nih ngopi, buat kopi dulu, morning time lah kopinya dan sebagainya. Nah, dalam kopi juga ada antioksidan alami seperti asam klorogenat yang bisa membantu melawan radikal bebas dan menurunkan risiko penyakit kronis. Luar biasa sekali ya, ada beberapa manfaat kopi. Namun juga memang ada yang masalah di sini. Ada masalahnya. Ketika kita mengonsumsi secara berlebihan. Nah, kalau seorang minum 3-4 cangkir sehari, apalagi kopi dengan tambahan gula atau krim, nah ini biasanya krimnya tinggi kalori juga. Nah, itu efeknya bisa berbalik tuh. Yang tadinya bermanfaat, ya bisa ada antioksidannya dan lain sebagainya. Kemudian efeknya bisa berbalik. Bahkan bisa mengakibatkan jantung berdebar. Kemudian asam lambung yang sering banget sih asam lambung naik nih. Kemudian juga sulit tidur biasanya tuh. Bahkan tekanan darah meningkat. Nah, itu ya. Berarti kita tetap bisa ya minum kopi, yang penting kita tahu nih batasannya gitu ya, Pak. Betul sekali ya. Idealnya memang cukup mungkin 1-2 cangkir kopi dalam sehari ya. Kalau saya sarankan sih lebih enak kopi tanpa gula atau creamer. Itu lebih bagus. Itu ada antioksidannya dan lain sebagainya. Nah, dan jangan diminum saat perut kosong. Biasanya itu kalau kita minum kopi saat perut kosong nanti asam lambung mulai naik ya. Selain itu, mungkin ya waktu terbaik minum kopi itu menurut penelitian nih, bukan menurut saya ya, tapi menurut penelitian itu antara pukul 9.30 sampai 11.30 pagi. Itu minum kopi yang waktunya yang paling baik. Nah, karena kadar kortisol tubuh itu mulai menurun dan efek kafein bisa bekerja secara optimal. Kadang kan udah mulai panas-panasnya kan, tidak fokus, terus juga kadang ada rasa kantuk dan lain sebagainya, itu bisa kita minum kopi di jam-jam tersebut. Oke, kalau kita lihat juga nih Pak, dari sudut pandang Tibun Nabawi, ada nggak sih anjuran khusus bagi orang yang suka ngopi supaya tetap sehat dan juga nggak memicu penyakit? Ada tentunya ya. Memang dalam Tibun Nabawi sendiri itu kita diajarkan prinsip keseimbangan tubuh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
perut adalah wadah terburuk yang diisi oleh manusia. Artinya, apapun yang masuk ke dalam tubuh harus dijaga agar tidak berlebihan. Nah, ini ya, untuk para pecinta kopi di luar sana bisa menyeimbangkan efek kafein dengan mungkin minum herbal juga. Nah, ini bagus nih. Misalnya mungkin ganti tadinya 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas sehari mungkin jadi 1 sampai 2 gelas, terus next gelasnya kita ganti pakai jahe. Oke, enak tuh ya. Kemudian juga habatus sauda atau mungkin madu, lemon dan lain sebagainya yang mungkin mengandung kandungan-kandungan yang baik bagi tubuh. Nah, kandungan zat adiktif dalam herbal juga ini membantu menenangkan sistem saraf. Nah, jadi bisa menstabilkan detak jantung, kemudian juga melindungi tadi ya dari lambung, asam lambung yang naik dan lain sebagainya. Nah, selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan pentingnya tidur yang cukup ini. Biasanya kalau misalkan orang yang udah suka pecinta kopi itu kadang minum Melek. kopi malam hari itu melek, begadang dan lain sebagainya, itu sangat tidak baik. Tapi bisa kita mungkin minumnya tadi ya di pagi hari boleh. Nah, itu. Kemudian untuk malamnya kita tidur yang cukup. Makan dengan porsi kecil, jangan terlalu banyak sekali, dan tidak juga berlebihan dalam satu jenis makanan ataupun minuman. Nah, jadi kopi itu boleh ya, asal tetap diatur waktunya, jumlahnya, dan dijaga keseimbangan. Oke, ini menarik sekali ya. Misal kalau dikaitkan dengan kami bekam nih, bagaimana perannya bekam dalam menjaga kesehatan bagi orang yang sering minum kopi? Ada nggak sih, Pak? Bekam kan memang berfungsi membantu membuang sisa-sisa metabolisme dan racun ya, yang bisa menumpuk akibat stres oksidatif nih, termasuk dari konsumsi kafein yang berlebihan. Orang-orang yang mungkin minum kopinya lebih dari 3 sampai 4 gelas sehari. Nah, selain itu juga bekam juga dapat melancarkan sirkulasi darah. Nah, menstabilkan tekanan darah dan serta memperbaiki fungsi hati dan ginjal yang bekerja keras nih. Memproses zat-zat kimia dari makanan dan minuman. Kadang kan memang kopi sekarang tuh udah bukan kopi yang jarang sekali ya. Memang ada orang yang suka dengan kopi yang di grinder langsung, kan harganya cukup mahal. Mahal ya. Kan sekarang mending Saset. kopi instan dan sebagainya, itu kan ada bahan-bahan mungkin bahan-bahan kimia yang bisa tadi ya membahayakan tubuh. Seperti itu. Hanya bekam berfungsi sebagai itu. Jadi bagi orang yang suka ngopi ini, bekam juga bisa menjadi cara alami untuk menjaga keseimbangan tubuh, mencegah gejala ya seperti pusing, jantung berdebar, atau asam lambung naik. Si pusat bekam sendiri, kita biasanya dianjurkan mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali sesuai dengan kondisi pelanggan tersebut. Oke. Menurut saya. Nah, ini buat pecinta kopi ya, perlu didengar dan juga dicatat. Bekam itu perlu ya, jangan sampai kita minum racun aja kopi yang sudah dicampur-campur mungkin ya, maka itu bisa dinetralkan dengan bekam. Tuh. Betul.